Intinya Bapak sudah bisa melepaskan Trinitas itu ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah bertauhid gitu kan. Alhamdulillah. Tadi Pak Rey sudah bersyahadat di sini ya. Ini sudah ada fotonya, sertifikatnya. udah disiapin. Pak Gino, sebelum saya beraksi, kamu hubungi saya. Atau semua rahasia besarmu akan kubuka. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dan itu tidak bagus, sahabatku. Kuberikan kau kesempatan ya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan ya, itu bukanlah hal yang mudah karena kita seringkali akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dunia yang mungkin membuat kita akhirnya menyerah dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, menjadi orang percaya itu butuh iman yang sejati, iman yang kuat dan iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Agar kita tidak mudah dikalahkan oleh persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jadi, menjadi seorang hamba Kristus yang sejati harus siap pikul salib dalam kondisi apapun saat mengikut Yesus Kristus. Nah, yang terbaru, ada mantan seorang pendeta dari gereja GBI dikabarkan telah menjadi mualaf. Saya tidak tahu apakah beliau ini sudah resmi menjadi mualaf atau sedang dalam proses untuk menjadi mualaf. Seperti yang dikatakan di dalam videonya Donditan berikut ini. Intinya Bapak sudah bisa melepaskan Trinitas itu ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah bertauhid gitu kan. Alhamdulillah. Tadi Pak Rey sudah bersyahadat di sini ya. Ini sudah ada fotonya, sertifikatnya. udah disiapin. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik Pak Rey ya Pak ya, supaya bisa menjadi Muslim yang kafah gitu Pak. Kalau gitu berarti ceritanya nggak usah terlalu detail Pak ya. Jadi di dalam video Donditan ini dia membuat konten bersama seorang narasumber yang disinyalir merupakan seorang mantan pendeta dari GBI yang bernama Gino Albert A. Rey, sarjana ekonomi Master of Theologia. Dituliskan di judulnya, ex-pendeta GBI, Asyhadu. Nah, terlepas dari apakah mantan pendeta tersebut sudah resmi mualaf, saya tidak peduli ya teman-teman. Dan bukan menjadi urusan saya jikalau seorang itu berpindah keyakinan. Tetapi yang perlu kita luruskan di sini adalah jangan sampai ada motivasi menjadi mualaf karena ingin mencari keuntungan atau ingin populer seperti yang banyak dilakukan oleh polemikus-polemikus yang dulunya mengaku mantan pendeta, mantan anak kardinal, mantan sekolah teologi Haifa Israel, karena jelas orang-orang ini hanya menjual kebohongan untuk memenuhi isi perutnya. Nah, ternyata ada seseorang yang mengaku sebagai sahabat dekatnya mantan pendeta GB ini, yaitu yang tadi bernama Pak Gino Albert ya. Nah, mantan sahabatnya ini mengancam akan membongkar siapa sebenarnya Pak Gino Albert ini dan kenapa ia meninggalkan kekristenan. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Parlin Purba dan dituliskan judulnya Kenal Albert Luar Dalam. Wah, menarik nih. Mari kita simak videonya. Pak Albert Rey, Pak Gino, saya sahabat terdekatmu, Parlin Purba. Mau jujur nggak bahwa kamu selingkuh selagi kamu masih berumah tangga dengan Ibu Heni? Kamu mau jujur nggak bahwa kamu selama 7 tahun saya ajari, saya bimbing supaya hidup benar dalam Tuhan, tapi tidak kamu lakukan? Jujur nggak Pak Gino? Kamu puluhan tahun tidak bekerja dengan benar, saya tegur berulang-ulang supaya kamu bekerja, tapi tidak mau. Jujur nggak Pak Gino? Bahkan saya dulu pernah beli
kasih DP uang supaya kamu kredit motor untuk kamu ngojek, tapi kamu tipu saya. Jujur nggak Pak Gino, berapa banyak uang yang kamu minta dari saya? Tak terhitung banyaknya. Dan kamu sampai sekarang tidak bertanggung jawab. Jujur nggak Pak Gino, bahwa kamu menelantarkan anak-anakmu dan juga istrimu? Pak Gino, ayo, kalau kamu mau jadi muslim, tidak masalah. Itu justru bagus supaya manusia-manusia yang tidak menunjukkan kasih dan keteladanan itu keluar dari kekristenan. Itu bagus. Tapi kamu berani jujur nggak? Kamu berani jujur nggak bahwa kamu itu menikah di bawah tangan? Kamu tidak menikah resmi. Walaupun kamu punya istri, punya 3 anak, dan belum yang lainnya. Kamu jujur nggak tentang kependetaanmu? Jujur nggak tentang master teologimu? Ayo Pak Gino, saya bongkar nanti ya data-datamu, bahkan judul skripsimu dan semua isinya semua ada di tanganku. Nanti saya buka dari Facebookku, dari laptopku, data-datanya semua. Siapa engkau Pak Gino? Yo, ayo Pak Gino, kamu jangan mau di blow up. Kalau kamu terus begini, kamu akan dipermalukan. Bukan saja Tuhan mempermalukanmu, bahkan iblis juga akan mempermalukanmu. Pak Gino, sebelum saya beraksi, kamu hubungi saya. Atau semua rahasia besarmu akan kubuka. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dan itu tidak bagus, sahabatku. Kuberikan kau kesempatan ya. Nah, begitulah penjelasan dari Pak Parlin Purba selaku sahabat dekat dari Pak Gino Albert yang katanya merupakan mantan pendeta GBI tadi. Sangat memalukan sekali, ternyata sewaktu di Kristen atau sewaktu masih menjadi pendeta GBI dengan gelar MTH, Pak Gino Albert ini ya sama sekali tidak mencerminkan karakter yang baik sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan. Karena tadi dikatakan oleh sahabat dekatnya sendiri, yaitu Pak Parlin, dikatakan dia ditegur supaya kerja, tapi tidak mau kerja. Lalu dikatakan bahkan sampai dikasih modal buat kredit motor, buat dipakai kerja ngojek mungkin, tetapi juga tidak mau dan tidak dilakukan. Dan yang lebih parahnya dikatakan ia menelantarkan anak dan istrinya, bahkan dikatakan bahwa Pak Gino Albert ini, dia itu menikah di bawah tangan atau dalam kata lainnya, menikah secara tidak resmi. Ya, pantas saja ya teman-teman, akhirnya ia memilih meninggalkan Kristus dan mencari peruntungan di agama lain, karena selama ini ternyata ia adalah seorang yang malas bekerja dan mengalami kesulitan ekonomi sepertinya. Untungnya Pak Parlin Purba tidak langsung membuka semua aib dan rahasia Pak Gino Albert ini ya. Ia masih memberikan kesempatan kepada Pak Gino Albert untuk menghubungi Pak Parlin. Kalau tidak, ia akan membuka semua rahasia dan aibnya akan dibongkar secara terbuka, teman-teman. Ya, semoga sajalah Pak Gino Albert ini menghubungi Pak Parlin dan menyelesaikan masalah ini dan meminta maaf, bahkan bertobat. Ya, daripada semua aibnya dibongkar dan akhirnya ia akan dipermalukan. Tetapi, kalaupun pada akhirnya ia tetap mengeraskan hatinya dan tetap ngotot ingin meninggalkan Kristus dan memilih untuk menjadi mualaf, ya kita juga tidak perlu heran ya teman-teman. Karena di dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.